Shalom sahabat inspirasi. Mungkin di antara kita pernah terjebak pada situasi yang sangat rumit, ruwet, memusingkan, dan sepertinya tidak pernah berakhir. Kita terasa seperti sedang berada di dalam sebuah situasi jalan yang menyesatkan dan tanpa jalan keluar. Kemanapun kita melangkah, yang ada hanyalah jalan buntu dan jalan buntu. Banyak orang yang sampai kepada situasi ini dan pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah untuk tetap terus berjuang dan berharap. Mereka menjadi pasrah pada nasibnya tanpa mau berusaha untuk membuat suatu perubahan. Banyak juga yang pada akhirnya mereka melakukan perbuatan tercela berupa lari ke narkoba atau berupaya untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sahabat inspirasi, ingatlah bahwa situasi seperti ini bukan hanya kita yang mengalami. Banyak sahabat yang mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, satu hal, pertanyaannya, apakah kita ingin menyerah atau bangkit untuk membuat suatu perubahan besar dalam hidup kita? Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita akan menjadi pecundang atau pemenang? Mari sahabat inspirasi, saya akan tunjukkan kehidupan seorang yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Dan bahkan kita sering mendengar kisah hidup orang ini. Namun kali ini, mari kita renungkan baik-baik dan coba untuk wujudkan ke dalam hidup kita. Orang itu siapa, saudaraku? Orang itu adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan papanya, sehingga semua saudaranya cemburu, sehingga membencinya. Saudara-saudara Yusuf membuli dirinya, bahkan membuangnya ke dalam sumur, dan bahkan hendak membunuhnya. Namun akhirnya saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual saja kepada orang Mesir. Sahabat inspirasi, di Mesir Yusuf bekerja sebagai budak. Apakah kondisi ini masih kurang buruk? Oh, ternyata memang masih kurang buruk, saudara. Karena selanjutnya dia difitnah, bertindak mesum kepada istri Potifar. Bahkan dia dipenjarakan. Sampai di sini coba sahabat, kita tempatkan diri kita pada posisi Yusuf. Bagaimana kira-kira perasaan kita jika keluarga, saudara kandung kita sendiri melakukan hal yang sangat jahat kepada kita? Singkat cerita, Yusuf yang mengalami keadaan seperti itu, terpuruk seperti itu, dia tidak menyerah. Dan lihatlah, akhir hidupnya, dia diangkat Tuhan ke atas puncak gunung yang tinggi. Pesan inspirasi pagi ini, jangan menyerah. Hadapilah bersama Tuhan, maka Dia akan menuntun kita kepada jalan keluar dari semua kesulitan, masalah, dan kebuntuan hidup ini. Tentu saja akan membawa kita kepada puncak kehidupan. Sahabat inspirasi, mari kita lihat apa rahasia Yusuf bisa menjadi pemenang.
menduduki posisi puncak. Rahasianya adalah dia disertai Tuhan, saudara. Di dalam Kejadian 39 ayat 9, lah ini rahasia supaya kita disertai Tuhan. Yang pertama, hindari dosa. Di dalam Kejadian 39 ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini yang dikatakan Yusuf kepada istri Potifar. Yang kedua, saudara, rahasia disertai Tuhan, yaitu tidak sombong. Semua dari Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 41 ayat 15 dan 16, ketika dia dihadapkan kepada Fir'aun untuk menerjemahkan mimpi, firman Tuhan Kejadian 41 ayat 15 dikatakan, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf tidak sombong. Dan rahasia ketiga disertai Tuhan, yaitu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kejadian 50 ayat 20, ketika Yusuf di hadapan saudara-saudaranya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah ingatkan kepada kami semua, kesulitan masalah boleh datang, tetapi kami semua tidak boleh kalah. Kami akan menjadi pemenang. Rahasia menang yaitu ketika disertai Tuhan. Biarlah renungan pagi ini boleh tertanam dalam hati kami dan akan kami lakukan, supaya kami juga seperti Yusuf tampil menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.